warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Manggala Kota Tangerang. Di sini ada tentang seminar tentang stop bullying. Jadi sebenarnya sekolah ingin menerapkan sekolah ramah anak tanpa kekerasan. Nah, seperti apa videonya dan seperti apa jalannya seminar, ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus. Nah, adik-adik sekalian, saya diminta untuk menjadi narasumber untuk mungkin maksudnya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan ya di satuan pendidikan. Karena kadang-kadang itu bully dianggap wajar, padahal bully-bully kecil itu lama-lama akan menjadi bentuk-bentuk kekerasan. Nah, sebenarnya seperti apa? Saya akan memulai dari beberapa kasus ya. Baik adik-adik sekalian, di sini ya, ini ada kasus di mana seorang anak usia 13 tahun melakukan perencanaan pembunuhan kepada temannya yang juga 13 tahun. Kasus ini terjadi di Kota Magelang ya, di Jawa Tengah. Jadi diawali dengan handphone yang hilang. Handphonenya hilang ya. Kemudian si anak korban ini lapor ke wali kelas. Wali kelas merencanakan menggeledah ya, jadi melakukan penggeledahan ke seluruh anak-anak gitu ya di kelas itu. Ternyata si pelaku itu kemudian secara diam-diam mengembalikan kepada si anak korban. Bilang ya, kamu lupa narok gitu. Maka kemudian gak jadilah penggeledahan karena kan handphonenya sudah kembali. Tapi si anak pelaku mikirin terus, nanti kalau dia ngomong yang sebenarnya gimana ya gitu. Nah, itu menjadi pikiran dia sampai dia terbersit untuk melakukan perencanaan pembunuhan. Secara kebetulan ini anaknya karena anak baru, dia ceritanya ada buku yang gak kebagian. Lalu mau fotokopi buku si anak korban. Anak pelaku mau fotokopi, mengajak fotokopi anak korban. Ayo, saya ada bukunya, kamu fotokopi aja, saya anterin dijemput motor. Ternyata anak itu tidak pernah kelihatan lagi sejak itu. Dia esok harinya ditemukan warga di kebun kopi. Hasil visum menunjukkan bahwa ada pukulan benda tumpul pada kepala. Jadi diduga dia dipukul dulu terus dia pingsan, baru dia dibunuh dengan cara ditusuk benda tajam. Nah, itu bayangkan bisa terjadi, dan ketika anaknya di asesmen secara psikologi, memang anak ini mengalami berbagai bentuk kekerasan juga dalam pengasuhan. Biasa dipukul, jadi dia memang begitu. Yang kedua adalah tontonan itu ternyata juga mempengaruhi ya. Jadi ini yang sangat bahaya ya. Kadang kita ngerasa kok bisa ya anak 13 tahun merencanakan ya, karena tidak tiba-tiba sih. Kalau anaknya itu dalam keluarga yang hangat gitu ya, harmonis, terus tiba-tiba merencanakan pembunuhan tuh nggak mungkin gitu. Jadi ada sesuatu pasti pada dirinya, pada jiwanya. Begitupun orang-orang yang melakukan tindak kekerasan itu pasti memiliki masa lalu, dia pasti korban juga gitu. Nah, berikutnya ya kita lihat. Ada ini di Jakarta Selatan. Jadi di depan kafe ini kejadiannya. 4 cewek seumur kalian ya mengeroyok 1 cewek. Lalu ada patroli polisi, itu jam 3 pagi Bu. Ada patroli polisi, semuanya sih anak orang kaya ya. Nah, kemudian pas patroli polisi tentu ngelihat ada kayak gitu, polisi berhenti kan. Polisi berhenti, bermaksud melerai. Ternyata 4 anak ini panik, lalu buru-buru masuk ke dalam mobil, kemudian mau melarikan diri, tapi polisi kan menghalangi. Polisinya ditabrak tuh, gitu ya. Nah, kan tapi korban tergeletak ya. Jadi si korban, anak korban inilah tentu bisa digali siapa si pelaku dan lain-lain. Ternyata mereka semua tuh satu sekolah, kecuali 1 anak pelaku, kan ada 4. 1 bukan anak sekolah yang sama, 3 anak sekolah yang sama. Cowok yang diperebutkan, korban juga sekolah yang sama, cowoknya juga sekolah yang sama. Jadi maksud saya gini, bisa terjadi anak-anak itu punya masalah antar mereka Bu, Pak, tapi nyelesainnya di luar gitu. Nah, ini betul-betul cerita baru ya, bukan, saya tidak mengambil yang lama ya. Oke, berikutnya nih.
Apa itu perundungan atau bully? Pasti kalian sudah sering dengar ya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa maju ke depan ngomong bully itu apa menurut versi kamu? Oke, ayo siapa yang mau maju? Ayo. Siapa namanya? Oh, Bintang. Iya, oke, sini. Maju. Oke. Oh ya, pakai itu. Sini, sayang. Sini, dekat sini. Sini. Oke, kita beri aplaus dulu ya untuk yang berani maju. Siapa nama kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan. Saya dari kelas 11 APH. Oke. Menurut kamu apa itu bully? Pelecehan bisa saja secara perasaan gitu ya. Terus? Kayak saling kata-kataan, Bu. Sering kata-kataan. Berarti verbal ya? Kayak menyakiti hati orang lain. Menyakiti hati orang lain. Oke. Pokok prinsipnya menimbulkan rasa tidak senang ya, tersakiti, merasa direndahkan gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan seseorang atau beberapa orang? Bebas, Bu, macam-macam. Pelakunya. Iya. Jadi ada pelakunya satu mas satu. Satu ada. Tapi ada yang bareng-bareng gitu ya, sekelompok kepada satu korban. Kamu pernah menyaksikan itu? Saya malah sering dibully sama Wahyu, Bu. Kamu dibully bagaimana? Dikata-katain botak itu sama dia. Kebalik kayaknya. Oh gitu. Oh, jadi dia merasa korban. Katanya kamu pernah ngatain dia botak-botak? Oh enggak. Nah, lu jangan gitu dong. Lu kan jelas ngatain gua. Nah, kalau memang kamu menjadi korban, tapi pernah nggak jadi pembuli? Diam dulu. Yang ditanya gua. Gua yang ditanya. Jadi dari suara kalian menunjukkan pernah jadi korban dia ya? Korbannya banyak tuh. Bentar dulu. Ya. Siapa namanya? Wahyu. Sini Wahyu. Enggak apa-apa Wahyu, sini Wahyu. Dia fitnah saya, Bu. Ya, ayo tepuk tangan untuk Wahyu. Oke. Sini Wahyu. Siapa namanya? Muhammad Wahyu di Jogja. Kelas berapa Wahyu? Kelas 11 JW. Oke. Wahyu pernah ngelihat orang dibully? Sering. Terus kamu pernah jadi korban bully? Pernah. Kalau lihat orang dibully kayak gimana Wahyu? Misalnya gimana? Dikata-katain atau diapain? Main kata-kataan. Pegang ini ya. Oh, main kata-kataan. Apa sih yang suka main dikata-katain itu Wahyu? Orang tua ya. Padahal sebenarnya kamu nggak suka ya. Ada yang kayak gitu ya. Oke. Nggak suka juga kan Sultan. Nah lalu Wahyu ketika dibully, kamu dibully gimana? Apakah dia pelakunya? Iya. Oh dia pelakunya. Saksi mata saya. Saya gitu. Emang gimana Wahyu? Itunya gimana? Ayo ambil itu. Korban misalnya lagi diapain? Seperti apa Wahyu? Nggak usah takut Wahyu. Dikatain orang tuanya, Bu. Oh gitu, seringnya. Kenapa? Dia ngatain orang tua yang lainnya juga. Oh gitu, jadi membalas. Oke, semuanya nggak suka dikatain orang tua. Ya harus berhenti berikutnya, jangan lakukan lagi ya. Nah, Wahyu, terus kamu pernah jadi korban, pernah melihat, pernah nggak jadi pembuli? Pernah. Dia juga ngata-ngatain orang tua. Oke, Wahyu, menurut kamu kalau bully itu menyakitkan nggak sih kalau jadi korban?
Menyakitkan Bu. Menyakitkan ya. Terus kamu kalau misalnya jadi korban gimana cara nyembuhin dirinya? Enggak, dia korban. Terus gimana cara menyembuhkan dirinya? Tahu Bu. Pakai minyak Bu. Sholat. Pernah nggak punya teman akrab terus kamu curhat? Ini pakai ini mic. Kamu punya teman akrab terus kamu curhat, pernah nggak? Pernah. Pernah. Terus teman curhatmu itu menurut kamu bisa membantumu nggak? Hah? Bisa. Meringankan nggak perasaan kamu? Perasaan marah kamu atau sedih kamu tuh bisa berkurang nggak dengan curhat? Bisa. Oke, Wahyu, terima kasih banyak ya, Sultan. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya, Sultan. Ya. Baik. Baik ya. Ini tadi sebenarnya bercanda atau tidak gitu ya. Maksudnya bully apa bercanda sih? Nah, ada indikatornya. Yang pertama adalah perilakunya agresif. Jadi yang melakukan tadi itu melakukannya tidak bercanda memang, betul-betul dengan rasa marah, rasa kesal, rasa benci gitu. Jadi terlihat gitu. Kamu bisa bedain antara orang bercanda dengan orang yang emang benci, kesel gitu. Itu terlihat. Makanya disebut perilakunya agresif. Andaikan perilakunya tidak agresif, kamu lihat yang kedua. Yang kedua adalah relasi kuasanya timpang. Relasi kuasa timpang itu enggak sejajar. Ya, misalnya kakak senior kepada adik junior. Guru kepada murid. Orang tua kepada anak. Atasan kepada bawahan. Nggak mungkin kebalik gitu ya. Misal orang tua, emang orang tua bisa bully kita? Bisa. Contoh yang paling sering ya dialami adalah suka banding-bandingin. Ya, padahal orang tua itu niatnya baik. Dia bandingin sama yang menurut ukuran orang tuanya baik. Tapi nggak ada manusia yang mau dan suka dibanding-bandingin. Jadi kita jelas berbeda dengan dia. Manusia tuh unik diciptakan Tuhan, tidak ada yang sama. Lalu kenapa kita mesti dibanding-bandingin? Makanya kadang anak kalau dibandingin gini, kok kamu nggak kayak anak temannya mama? Maka anaknya pasti akan jawab dengan kesel. Ya mama jadi mamanya anak itu aja gitu kan? Itu bisa pasti diucapin sama si anak karena dia marah gitu. Nah lalu biasanya ini sering atau enggak gitu. Nah kalau sering, bakal lihat ketiga, berulang. Jadi pertama relasi kuasanya, jadi nggak mungkin kebalik. Kalaupun sama-sama satu kelas, pasti yang satu mungkin anak dari keluarga mampu, yang satu enggak, yang dibully pasti yang nggak mampu gitu. Jadi nggak mungkin ada kebalik sebenarnya. Jadi tinggal bagaimana kalau ngelihat sebuah kasus bully itu, lihat aja indikator ini. Ya kemudian berulang, itu bukan perbuatan pertama. Ya misalnya gini ya, kita ini hitam, memang kita hitam, tapi kalau dipanggil keling kan kita sakit hati juga. Kita ini misalnya kurus, tapi kalau dipanggil ceking juga nggak mau. Atau disamakan dengan triplek, kan triplek tuh tipis ya. Triplek kan kita nggak mau. Atau kita gemuk, terus kalau ketemu kita manggilnya gembrot kan kita juga marah. Nah jadi nggak ada orang yang mau dipanggil dengan julukan-julukan seperti itu kan. Nah, dan kalau tiap ketemu kita manggilnya begitu, ada keberulangan, dia enggak lagi bercanda. Itu jatuhnya sudah bully. Paham ya? Lalu yang keempat, paksaan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan, rasa sakit, cedera. Rasa sakit itu bisa fisik, tapi bisa hati juga gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, bentuk-bentuknya begini. Nah ya, jadi kalau verbal, membentak, berteriak, ini orang tua ya, kalau ngancem anak, membentak gitu, itu bisa kategori itu. Atau misalnya bergosip, gitu ya, gosip itu juga kamu bully verbal ya. Kemudian mencela, mempermalukan ya. Jadi kalau niatnya menjatuhkan, mempermalukan, merendahkan orang, yaitu bully gitu ya.
Kemudian fisik, jadi bukan lagi bercanda. Fisik kamu tahulah ya, apa saja. Nah, tapi ada bully sosial ya nak. Bully sosial itu mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan. Misalnya ya, teman sekelas ngediamin kamu, itu juga bully. Misalnya gini, satu kelas diundang ulang tahun, tapi satu anak enggak, itu jatuhnya bully juga. Atau misalnya tadi ya, beda-bedakan, mendiskriminasi, itu juga jatuhnya bully gitu ya. Oke, berikutnya lagi, nah ini yang nggak kalah, yang sering terjadi saat ini, yaitu bully secara sosial media, cyber ya. Cyberbully ini banyak, foto, efek kamera, sebelahnya gelap, belang gitu ya, ledek-ledekin, ketawa-ketawain, itu menyakitkan loh bagi yang memposting terus digituin. Padahal gini, kan kita bercanda, ya kan tetap mempermalukan, ya itu kan tersakiti. Suatu hari ada temennya satu kelas itu ngelihat dia keluar dari rumah sakit jiwa bersama ayah dan ibunya. Memang ayahnya dirawat di situ 1 bulan. Nah itu terlihat dari suster yang mendorong kursi si ayah. Anak ini lewat dan memfoto. Berikutnya taruh di media sosial. Lalu mengatakan bahwa ternyata dia anak orang gila gitulah kira-kira. Besoknya semua teman sekelas mengatai dia itu, tapi yang nggak ngatain tuh udah nggak nemenin. Dianggap ngapain main sama anak orang gila gitu, itulah kira-kira. Jadi kalau dia misalnya maju disuruh guru fisikanya ngerjakan, dia maju terus dia selesai benar gitu, terus gurunya oke, udah benar gitu, muji dia. Nanti pas balik teman-temannya bilang begini, wah ternyata anak orang gila bisa juga jawab soal. Jadi selalu dibegitukan. Pacarnya nih ya akhirnya mutusin dia karena dianggap keturunan orang gila gitulah kira-kira. Jadi ini bully sampai situ. Tahu nggak apa yang terjadi? Di semester kedua itu dia mulai turun nilai rapotnya karena dia mulai tersakiti, cemas, stres. Dia bilang sama ibunya, saya mau pindah sekolah. Tapi si ibu bilang, itu kan sekolah bagus, janganlah kamu jangan pindah. Ibunya nggak mau mindahin. Ini yang kemudian disesali oleh si ibu. Kalau anak sampai mau pindah sekolah, biasanya dia udah nggak tahan. Begitu terima rapot, dia menulis surat panjang, handphonenya ditaruh di atas surat itu. Isi suratnya intinya adalah bagaimana pembulian itu dia alami selama 1 tahun terakhir. Orang tuanya baru tahu setelah baca itu, jadi dia habis nulis, dia menuju Sungai Kampar yang deras, pengaliran, dia lompat. 1 hari kemudian dia ditemukan 1 kilometer dari tempat dia terjun. Orang tuanya kemudian membaca, setelah menguburkan dia, orang tuanya baru membaca suratnya dan seluruh isi WA grup gitu ya, media sosial, dan dia dibully di semua tempat. Jadi orang tuanya baru sadar betapa berat anak itu. Jadi ingat ya, bahkan kita bisa bunuh orang loh. Jari kita tuh bisa membuat orang meninggal. Nah jadi pikirkan ketika kita akan melakukan itu ya. Kamu kira-kira sama dengan membunuh kan itu? Yang memposting pertama, ya dialah penyebab gitu. Apa kita nggak punya rasa bersalah? Nanti semua perbuatan kita dipertanggungjawabkan juga loh di akhirat kelak kan gitu. Ya jadi orang yang baik dan orang yang bahagia biasanya dia akan memperlakukan orang lain dengan baik. Semua orang. Jadi kalau kamu pribadi pun kamu bahagia, kamu akan memperlakukan temanmu dengan baik. Guru yang bahagia itu akan memperlakukan muridnya dengan baik. Orang tua yang bahagia akan memperlakukan anaknya dengan baik. Jadi kalau ada orang tua yang suka mukulin anaknya sendiri, itu KDRT ya jatuhnya. Tapi jatuhnya juga adalah dia itu orang tua yang secara mental nggak sehat. Dan nggak mungkin anaknya melaporin orang tuanya ke polisi, kan nggak mungkin. Nah tapi dia bisa jadi menjadi korban. Nah anak-anak yang menjadi korban ini butuh pertolongan. Kamu nggak akan pernah sembuh. Nanti nih ya kalau kamu membiarkan perasaan-perasaan itu terus ada, tidak pernah rasa sakit itu hilang. Ketika kamu punya anak, kamu ngelakuin hal yang sama loh. Akhirnya anaknya ke cucunya juga. Kapan putusnya kekerasan? Jadi harus cari pertolongan. Kalau merasa kamu nggak bahagia karena menjadi korban kekerasan. Ya ingat, jadi kalau masih ringan-ringan dan masih bisa teman curhat, oke.
Tapi kalau teman curhatmu nggak ada, bisa ke guru BK. Kalau guru BK sebagai konselor menurut kamu nggak bisa menangani, kamu cari bantuan. Sebenarnya di setiap kota kabupaten tuh ada UPT P2 TP2A. Di situ milik pemerintah daerah, ada psikolognya dan kamu bisa minta bantuan gratis loh ya. Jadi cari bantuan agar kamu bisa tumbuh kembang dengan baik, dengan optimal. Ya, karena sakit mental tuh sama bahayanya dengan sakit fisik. Dampak terhadap anak yang menyaksikan, jangan kamu kira yang melihat tuh nggak punya dampak. Yang melihat juga kena dampak. Nah, yang pertama merasa takut, ketakutan. Aduh, nanti kapan ya saya juga jadi korban nih, Mbak. Dia ketakutan terus akan jadi korban. Yang kedua, merasa nggak berdaya untuk berbuat. Aduh, kasihannya anak tadi pulangnya, dia merasa kok tadi saya nggak nolong ya, padahal saya bisa nolong ya, kenapa saya tadi nggak nolong, merasa bersalah. Lalu, nah ini yang bahaya, cenderung ikut berpartisipasi. Daripada saya dibully, mending saya ikut bully aja. Ini yang banyak terjadi, ya. Kosong, bisa dipanggil Agung, saya di kelas 12 Tata Boga. Ibu, saya mau nanya, jadi ada anak SD, dia dapat kekerasan sama orang tuanya, dapat kekerasan dari orang tuanya, dapat kekerasan dari lingkungan teman-temannya, dapat kekerasan dari sekolah, dia selalu dibully, dan dia juga dapat kekerasan di rumahnya. Nah, dampak dari anak ini tuh dia kadang suka nangis sendiri, terus dia kadang kalau lagi mikirin masalahnya dia suka pusing, kadang kayak kepalanya langsung nyut, kayak pusing gitu. Nah, itu dia tuh kayak merasa kalau dia tuh buat apa sih gitu, gue hidup gitu, nggak ada gunanya gitu, gue hidup cuman kayak sengsara doang gitu. Pokoknya dia jadi introvert, kayak diem gitu, pokoknya dia mendem masalahnya sendiri gitu, sampai dia nangis, sampai kepalanya pusing. Nah, itu tuh gimana sih cara mengatasi masalah dia? Cukup situ aja. Saya mau nanya, lingkungan pertama kita ini kan di rumah ya, Bu. Ya. Apabila kalau saya nyebutnya parenting balas dendam, saya mengalami sendiri ini kebetulan. Gimana sih kalau misalnya mengalami parenting balas dendam itu? Ya kalau orang tuanya sebetulnya emang latar belakangnya bertemu. Akhirnya anaknya juga merasakan hal yang sama dan dia kayak ngerasa oh ya udah emang parenting itu kayak gini gitu. Sedangkan kita butuh nih diselamatin gitu. Gimana kita cara ngomong ke orang tua kalau kami butuh pertolongan? Terima kasih. Oke, sabar, silakan boleh. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, terkait dengan pertanyaan Agung tadi ya, seorang anak yang mengalami kekerasan di semua lingkungan. Kalau memang anaknya seperti itu, nggak mungkin sih anaknya, apalagi masih SD, cari pertolongan, itu nggak mungkin. Jadi yang perlu dilakukan adalah melaporkan pada pihak lain. Jadi misalnya kalau ini ada RT-nya, maka bisa minta pertolongan Pak RT sebenarnya untuk ini anak tidak dalam pengasuhan yang layak. Lalu juga di lingkungannya dia juga mengalami. Nah, tapi kalau misalnya karena kamu masih anak sekolah, misalnya kamu ke PT, tapi jika kamu memungkinkan, maka sebenarnya bisa mengontak tadi yang saya sebutin P2 TP2A. Nanti bisa saya tuliskan dan di sini nomor teleponnya berapa nanti bisa saya bantu carikan ya. Ini masuk Tangsel apa Tangerang ya? Kota. Oh, Kota Tangerang ya. Karena di setiap kota kabupaten itu berbeda-beda. Nanti itu milik pemerintah daerah dan nggak bayar. Nanti biar pihak psikolog atau konselor dari P2 TP2A melakukan home visit atau datang ke sekolah. Tapi kalau memang mau diselesaikan yang terkait dengan sekolah, itu juga bisa lapor ke KPAI ya, nanti saya memberikan nomor pengaduan yang melalui online, jadi nggak perlu hadir tapi bisa lewat online. Untuk di sekolah itu juga diselesaikan, tapi untuk rumah kan itu ruang private ya, ini harus melibatkan RT memang. Jadi kalau orang tuanya melakukan, maka sebenarnya kekerasan terhadap anak di pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak cuma yang melakukan.
Definisi kekerasan juga kepada mereka yang membiarkan. Jadi mereka tahu dan didiemin, itu juga mereka bisa dihukum. Ikut melakukan juga bisa dihukum, membantu melakukan, apalagi melakukan, menyuruh melakukan pun kena. Ya misalnya pukul, adikmu pukul, kan nyuruh ya. Itu juga menyuruh melakukan adalah pelakunya salah juga gitu. Nah jadi kekerasan terhadap anak itu termasuk membiarkan. Jadi saya apresiasi kamu punya perhatian, punya empati, simpati pada korban, itu menjadi penting. Karena korban tuh nggak boleh dibiarkan. Kayak misalnya teman sekelas kamu nih, kamu ngelihat, kamu nggak setuju, kamu nggak berani sama kelompok pelaku, tapi kamu bisa kontak si korban, misalnya lewat WA. Saya ikut prihatin dengan yang kamu alami. Saya juga tidak setuju dengan bentuk kekerasan seperti itu. Kalau kamu butuh teman untuk curhat, saya siap mendengarkan. Itu saja sudah bentuk empati. Yang harus kita banyakin tuh standar, bukan pelaku bully yang terus bertambah, tapi bahwa mereka-mereka yang menjadi korban atau saksi atau akan cenderung jadi korban itu bersatu. Karena pembuli itu biasanya akan sasarannya adalah mereka yang dianggap lebih lemah, ya. Jadi untuk Agung saya sarankan biar orang dewasa yang menyelesaikan, karena ini pelakunya justru orang dewasa di sekitar anak. Kedua adalah tadi P2 mungkin data anak itu, alamat dan lain-lain, kamu perlu berikan pada si orang yang akan kita kontak. Lalu nanti di sana anak ini akan mendapatkan konseling. Untuk sementara dia bisa diletakkan di rumah aman dulu agar dia bisa di assessment psikologinya dulu. Kalau butuh terapi akan dilakukan, dia diamankan dulu nanti di rumah aman. Itu pemerintah bisa hadir untuk itu, nanti dia ngelibatin RT setempat. Karena pengawasan nanti orang tuanya pun akan ikut direhabilitasi. Karena kalau orang tuanya enggak, ya percuma juga. Anak itu balik dapat kekerasan lagi. Jadi orang tuanya juga harus diedukasi bahwa dia bisa dilaporkan secara pidana. Meskipun yang dia pukuli anaknya sendiri, nggak boleh karena undang-undang KDRT gitu ya. Nah yang berikutnya lagi, memang korban tuh harus berani speak up. Kalau kamu tidak berani speak up karena berpikir nanti dibully, ingat kamu tidak speak up, pembulinya terus jalan, bahkan meningkatkan. Yang harus kamu lakukan adalah speak up, meskipun punya resiko, setidaknya berjuang untuk dapat bantuan. Nah, lalu bagaimana kalau orang yang dilaporkan, misalnya di sekolah, ternyata tidak mampu atau menormalisasi, tadi ya bahasanya ya, menormalisasi bully itu. Makanya tadi saya bilang, laporannya nggak boleh ke pengaduan tuh jangan satu, tidak tunggal. Tapi ada orang di luar. Jadi kalau kamu sudah ngadu ke sekolah, tapi tidak tertangani atau kamu merasa tidak puas, kamu bisa ngadu ke instansi lain yang mungkin dengan begitu bisa mendapatkan perlindungan yang lebih gitu ya misalnya. Nah itu penting misalnya ke KPAI ya, nanti saya beri kontak pengaduan KPAI. Berikutnya adalah, jadi kalau saya tidak setuju soal menormalisasi ya, bagi saya gini ya nak. Kamu sebenarnya pindah sekolah atau pindah kerja nanti kelak gitu ya, di tempat kerja pun kamu akan dapat dengan cara-cara yang berbeda. Kamu pindah sekolah dengan harapan lari dari kenyataan bahwa oh di sini banyak pembuli, oh kita keluar aja. Ingat di sekolah lain juga sama. Situasinya adalah kenapa kami ini kenapa Kemendikbud ya Pak Menteri mengatakan 3 dosa besar di pendidikan. Itu adalah perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi, karena itu fakta yang ada. Ini yang sekarang oleh Menteri yang Pak Nadiem ini adalah untuk Pak Nadiem sih bilangnya zero. Kalau kita ya turunkan dulu. Karena memang banyak. Jadi kamu dimanapun ya akan nemuin. Yang perlu kamu persiapkan adalah dirimu ya nak. Kamu yang harus kuat. Caranya gimana? Hidup ini memang gak mudah. Hidup itu akan terus ada persoalan. Kalau kamu hindari persoalan yang sekarang dengan mendiamkan,
Jangan pernah berpikir selesai urusan, muncul persoalan baru. Tapi kalau kamu mau menghadapi hidup ini, bahwa sadar hidup ini berat dan keras, maka kamu akan belajar. Nih saya lagi hadapin masalah, biasanya diujinya ringan dulu. Lalu kamu keluar dari masalah ini, kamu mampu selesaiin. Ketika kamu dapat ujian yang lebih berat, kamu akan lebih bisa percaya diri untuk nyelesain. Karena kamu pernah punya pengalaman menyelesaikan. Jadi penting membangun mental kamu. Cintailah diri kamu sendiri. Ngaca, kamu berpikir, cari kelebihan kamu. Semua manusia punya kelebihan loh, Tuhan tuh ngasih. Begitu kamu punya, maka katakan sama diri kamu, kamu jangan tuntut dirimu untuk lebih. Maksudnya berat, jangan. Tapi kamu sesuaikan dengan apa yang kamu mau. Prinsipnya kamu bahagia. Jadi gini, saya belajar keras untuk jadi juara kelas tapi kalah, stres. Tapi bilang, nggak pernah sia-sia belajar keras. Juara bukan menjadi yang nomor 1, itu bukan target, tapi bonus aja. Tapi bahwa kamu belajar dan bekerja keras adalah untuk diri kamu, untuk hidup kita, untuk kepercayaan diri kita, untuk mental kita gitu. Jadi serahkan semua untuk dirimu. Kamu berhak bahagia sekali lagi. Jangan biarkan orang lain merenggut kebahagiaanmu dengan cara menyiksa, menyindir, menghina kamu. Jangan. Kalau kamu merasa bahwa pertemanan kamu di circle kamu nggak cocok, kok dia negatif ya, malah merendahkan saya lah, saya ya, tinggalkan, cari yang sesama positif. Karena sikap negatif tuh nular, sikap positif juga nular. Dan lebih baik kamu berteman sama orang-orang yang sukses, orang-orang yang positif. Kenapa kamu tertular? Tapi kalau kamu berteman dengan orang-orang negatif yang malas, yang nggak ngerti konsep dirinya, ya kamu juga ketularan. Jadi pilih teman, ya, yang membawa kamu ke arah yang lebih baik. Ya, demikianlah seminar di SMK Manggala ya, Kota Tangerang sudah selesai. Dan tadi terlihat bahwa anak-anak sangat antusias untuk bertanya. Semoga tidak sampai berhenti di sini saja, tapi ada tindak lanjut dari pihak sekolah ya untuk upaya membantu anak-anak yang memang menghadapi masalah mental. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke.